Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diana Hayatunisa dengan NPM 240251230113, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal mengenai fungsi penawaran dan fungsi permintaan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Matematika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Anissa Rizky Hoirani. Nah, sebelum melanjutkan ke soalnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fungsi penawaran dan juga fungsi permintaan. Nah, yang pertama itu ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara barang atau price dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau quantity. Nah, secara umum, hukum permintaan itu menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya. Hal ini bisa saja terjadi karena konsumen cenderung mengurangi konsumsi barang jika harganya terlalu tinggi. Nah, selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara barang atau price dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau quantity. Nah, secara umum, hukum penawaran mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan oleh produsen, karena produsen cenderung mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada harga yang lebih tinggi. Nah, hari ini kita akan memecahkan soal yang berhubungan dengan keseimbangan harga antara jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta di pasar. Kita akan menyelesaikan persamaan untuk menemukan harga keseimbangan. Jadi soalnya tuh, diketahui fungsi permintaan Q sama dengan min 2P plus 8 dan fungsi penawaran Q sama dengan P pangkat 2 plus P min 2. Nah, tentukan harga keseimbangan pasar dan jumlah keseimbangan pasar, serta gambarkan pola grafiknya. Nah, dalam soal ini kita akan memisalkan fungsi permintaan sebagai QD dan fungsi penawaran sebagai QS dengan rumus QS sama dengan QD. Nah, sehingga QD sama dengan min 2P plus 8 dan QS sama dengan P pangkat 2 plus P min 2. Dan di sini kita itu memiliki dua sisi persamaan, yaitu sisi kiri yang ini P pangkat 2 plus P min 2 dan sisi kanan min 2P plus 8. Nah, tujuan kita adalah untuk menyusun persamaan ini menjadi bentuk yang lebih mudah dipecahkan, yaitu bentuk persamaan kuadrat di satu sisi dengan 0 di sisi lainnya. Nah, langkah pertama adalah menggabungkan semua suku ke satu sisi persamaan. Kita mulai dengan memindahkan semua suku dari sisi kanan ke sisi kiri persamaan. Pertama, kita itu akan memindahkan fungsi QD ke ruas kiri, sehingga min 2P plus 8 yang ini berubah tanda menjadi plus 2P dan min 8. Sehingga kita mendapatkan persamaan seperti ini, yaitu P pangkat 2 plus P plus 2P min 2 min 8 sama dengan 0. Sekarang kita gabungkan suku-suku yang serupa, yaitu P dan 2P. Nah, nilai P itu berkoefisien 1 ditambah 2P menjadi 3P. Sehingga kita dapat persamaan kuadrat seperti ini, yaitu P pangkat 2 plus 3P min 10. Nah, 3P itu berasal dari P yang berkoefisien 1 ditambah 2P menjadi 3P dan min 2 dikurang min 8 sama dengan min 10 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Jadi, saya itu mendapatkan 2, yaitu P min 5 dan P plus 2. Mengapa yang didapatkan seperti itu? Karena kita akan mencari bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 3 dan jika dikalikan hasilnya adalah 10. Nah, sekarang kita substitusikan nilai P sama dengan 2 ke persamaan QD, yaitu min 2P plus 8, sehingga nantinya QD sama dengan min 2 dikali 2 ditambah 8. Kenapa 2? Karena P-nya sudah disubstitusikan ke bilangan 2, sehingga QD-nya akan menghasilkan min 4 plus 8 dan QD-nya akan menghasilkan 4. Kenapa 4? Karena min 4 ditambah 8 hasilnya adalah positif 4. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan. Pada grafik ini, kita bisa melihat bahwa grafik memotong sumbu P di dua titik, yaitu P sama dengan min 5 dan P sama dengan positif 2 yang merupakan solusi dari persamaan tersebut. Nah, titik-titik ini menunjukkan nilai P yang memenuhi persamaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.